Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ulum Rahmat ya. Ya, yang kemarin kan nama channel saya itu Lumrah atau singkatan dari Ulum Rahmat. Berhubung Lumrah channel itu banyak di pasaran, saya ganti aja nama saya, tetap ya Ulum Rahmat. Kali ini saya akan membuat video tentang tips belanja bahan makanan kebutuhan pokok dengan aman dan sehat di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona. Dan kemana-mana dulu, klik subscribe dan klik suka bila kamu suka dengan video saya, dan klik tombol lonceng agar kamu dapat pemberitahuan video saya yang baru. Di tengah wabah corona saat ini, kita dianjurkan untuk tetap melakukan physical distancing ya, menjaga jarak dan tetap berada di rumah agar kita terhindar dari virus corona ini atau virus COVID-19. Nah, bila terpaksa keluar rumah itu diperbolehkan bila seperti dengan belanja bahan-bahan makanan kebutuhan pokok. Nah, sekarang pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, kan semua kegiatan seperti belajar mengajar, seperti beribadah, semuanya harus dilakukan di rumah. Itu semua untuk menekan penyebaran virus corona atau virus COVID-19. Nah, diperbolehkan keluar itu hanya untuk kebutuhan tertentu saja, seperti belanja kebutuhan bahan makanan pokok seperti beras ya, seperti sayuran, seperti ikan dan lain sebagainya. Di tengah PSBB saat ini banyak tempat itu sudah ditutup ya, kecuali pasar, supermarket, minimarket itu diperbolehkan tetap buka karena mereka menjual bahan-bahan kebutuhan pokok agar kebutuhan pokok kita dapat terpenuhi dan dapat membeli di sana. Demikian dalam belanja kebutuhan pokok saat ini kita harus tetap waspada ya, berhati-hati supaya tidak tertular oleh virus corona atau virus COVID-19 ya. Itu saya akan memberikan tips bagaimana belanja bahan kebutuhan pokok dengan aman dan nyaman serta sehat di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona ini ya. Yang pertama, pastikan diri Anda sehat dulu ya. Nah, bila kita sehat, kita bisa keluar rumah agar kita dapat menghindari menularkan virus kepada orang lain ya. Bila kita merasa sakit atau memiliki gejala seperti terkena virus COVID-19 seperti demam, pilek, sesak nafas, sebaiknya kita berada di rumah saja atau isolasi mandiri ya. Paling aman kita dalam belanja kebutuhan pokok itu melalui aplikasi online ya. Sekarang kan banyak aplikasi online untuk belanja bahan kebutuhan pokok ya, tidak saya sebutkan lah, itu kan banyak sekali. Nah, lewat situ aja. Dengan cara belanja online kita akan terhindar dari risiko tertular oleh virus COVID-19 atau virus corona ini. Kan kita hanya melalui HP saja, tidak ada kontak langsung dengan orang lain, sehingga kita akan tetap aman, nyaman, dan sehat. Yang kedua, hindari belanja bahan kebutuhan pokok dalam jam-jam sibuk ya. Banyak orang ramai, nah, itu akan meningkatkan resiko tertular virus COVID-19. Nah, kita kan kalau ramai banyak yang bersenggolan dengan orang, kontak langsung dengan orang, sehingga resiko untuk tertular COVID-19 itu lebih besar ya. Untuk itu, dalam belanja bahan kebutuhan pokok kita hindari belanja di jam-jam sibuk itu, jam-jam yang sepi aja, seperti kalau ke supermarket atau minimarket itu jam-jam ya, jam agak siangan dikit lah, jam 10, jam 12. Nah, kalau ke pasar ya agak siang sedikit, jam 7 gitu, karena kalau pagi masih banyak orang yang belanja. Yang ketiga, memakai masker bila Anda keluar rumah atau belanja kebutuhan pokok ya.
memakai masker sekarang diwajibkan agar kita terhindar dari tertularnya virus COVID-19 atau virus corona ini. Ya, kalau memang Anda merasa sakit, nah, itu pakailah masker bedah yang untuk orang-orang di rumah sakit itu ya. Tapi kalau sehat, pakailah masker kain, itu banyak sudah dijual-jual di pasaran ya, atau di jalan-jalan itu juga banyak. Yang keempat, bawalah selalu hand sanitizer ya. Nah, ini kan kita harus, kenapa sih selalu membawa hand sanitizer? Karena kita kalau belanja di supermarket atau minimarket itu kan trolinya kan ganti-ganti orang ya, kita kan tidak tahu tadi dipakai siapa troli itu atau keranjang itu, bisa saja itu dipakai orang yang sudah terpapar virus COVID-19 atau virus corona. Nah, untuk itu kita semprot dulu dengan hand sanitizer kita yang kita bawa, baik di tangan atau di pegangan troli atau keranjang yang kita gunakan. Dan bawalah hand sanitizer yang mengandung alkohol yang lebih banyak ya, yang minimal lah 60%, tapi boleh yang 80% atau 90% itu juga banyak, supaya kita tetap aman dan nyaman dan terhindar dari terpapar virus corona COVID-19. Yang kelima ya, itu tetaplah kalau keluar rumah itu melakukan physical distancing ya, atau jaga jarak minimal 1 meter dengan orang siapapun, dengan siapapun itu kita harus menjaga jarak, baik dengan penjual, dengan orang lain, atau kan kalau di supermarket itu kita antri dengan orang lain, atau dengan petugas supermarket itu kita harus jaga jarak. Nah, supaya kita tidak terpapar virus COVID-19 ya, kita akan dapat menekan. Yang keenam ya, itu menyetok bahan makanan kebutuhan pokok 1 atau 2 minggu ke depan. Jangan banyak-banyak juga, cukup 1 atau 2 minggu ke depan, supaya bahan kebutuhan pokok di pasaran tidak langka dan tidak mahal. Kalau langka kan sangat mahal. Nah, itu dapat merugikan orang lain ya. Nah, untuk itu kita harus belanja kebutuhan pokok itu nyetoknya hanya 1 atau 2 minggu ke depan. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu kebutuhannya apa saja 1 atau 2 minggu ke depan itu ya, ditulis saja di kertas, kemudian kita belanjakan di supermarket, minimarket atau di pasar, agar kita tidak belanja yang lain. Kita memilih kebutuhan makanan, pilihlah makanan yang sehat dan bergizi supaya dapat menambah daya tahan tubuh kita ya. Pilihlah makanan bergizi itu seperti telur, sayuran, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan lain-lain. Itu dapat menambah vitamin dan daya tahan tubuh kita. Nah, kalau dirasa itu tidak cukup, belilah vitamin atau suplemen untuk tubuh kita agar tubuh kita tetap kuat dan sehat dan dapat menahan virus COVID-19 atau virus corona. Nah, yang ketujuh, pilihlah metode pembayaran yang non tunai atau cashless ya. Kenapa kita harus memilih pembayaran non tunai atau cashless? Supaya kita terhindar dari kontak langsung dengan orang lain ya. Kita kan juga tidak tahu apa uang kembalian kita itu terpapar virus atau tidak ya. Mending kita pilih metode pembayaran yang non tunai atau cashless. Banyak ya itu, sekarang kan ada ya seperti GoPay ya, dan lain sebagainya, OVO dan T-Cash, itu uang elektronik itu banyak sekarang ya. Pilihlah uang seperti itu supaya kecil kemungkinan kita terpapar virus COVID-19. Setelah kita membeli bahan kebutuhan pokok atau makanan, sayur-sayuran serta buah-buahan, nah, kita akan membawa barang-barang itu ya. Nah, saya akan memberi tips cara membersihkan bahan makanan yang kita beli dari pasar, supermarket atau minimarket.
Yang pertama, cucilah tangan setelah kita berbelanja di supermarket, di pasar atau minimarket ya. Nah, kita akan membawa bahan belanjaan itu dengan kemasan, plastik kemasannya. Nah, kita sampai rumah langsung kita mencuci tangan di air mengalir selama 20 detik ya. Nah, dengan sabun atau yang lain, atau kita bersihkan dengan hand sanitizer supaya lebih bersih lagi ya. Nah, setelah kita bersihkan tangan kita, baru kita buka semua kemasannya dulu ya. Kemasan bahan makanan itu yang ada dibuka semuanya, kita keluarkan barang-barangnya. Nah, plastik kemasannya langsung dibuang saja di tempat sampah untuk menghindari terpapar virus corona atau COVID-19 ya. Kita kan tidak tahu kemasan tadi apa sudah terpapar atau tidak, langsung kita buang saja itu kemasannya, dan bahan makannya kita keluarkan, jangan diapa-apakan dulu, jangan dimasukkan kulkas dulu. Nah, sedangkan untuk membersihkan bahan-bahan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, nah, kita bersihkan di air mengalir dengan sabun khusus untuk bahan makanan ya. Hindari mencuci bahan makanan dengan sabun atau yang mengandung deterjen itu, karena itu sangat berbahaya jika tertelan oleh manusia ya, dapat menimbulkan keracunan ya. Setelah dicuci bersih, nah, bisa kita masukkan ke kulkas atau tempat penyimpanan yang lain untuk khusus untuk bahan makanan kita. Nah, yang ketiga ya, olah bahan-bahan makanan itu dengan matang 100% ya. Nah, diapakan itu, atau direbus atau diapa, kalau mengolah bahan makanan harus dengan matang supaya virus-virus itu mati. Tidak, itu termasuk virus COVID-19 dan virus corona ya. Karena virus corona atau COVID-19 itu tidak tahan dengan panas yang 100 derajat atau yang kita masak dengan matang ya. Biasanya dengan air kita rebus atau kita apakan, itu dapat menghindari virus COVID-19 dan virus corona berada di bahan makanan. Untuk itu ya, tetap kita kalau mengolah makanan itu harus dengan matang yang sematang-matangnya atau matang 100%. Nah, demikianlah tips dari saya tentang belanja aman dan sehat kebutuhan pokok di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan suka serta tombol loncengnya agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.